mengakhiri simpang siur, PSSI resmi berhentikan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kita mengucapkan terima kasih. Topik pemberhentian kontrak Shin Tae-yong menjadi trending atau percakapan terbanyak di media sosial X. Lalu sosok seperti apa yang tepat untuk menggantikan Shin Tae-yong? Apakah PSSI memang sudah menunjuk Patrick Kluivert untuk mengisi kursi pelatih Timnas? Patrick Kluivert sah ditunjuk menahkodai Timnas Indonesia. Halo Sobat Kompas TV, Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu 28 Desember 2019. Lalu pada 6 Januari kemarin, PSSI mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Ketum PSSI yaitu Erick Thohir. Lalu bagaimana reaksi ataupun sentimen netizen terhadap keputusan ini? Halo Sobat Kompas TV, saat ini sudah bergabung bersama saya, founder Drone Empret, Mas Ismail Fahmi. Halo, apa kabar Mas? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah kabar baik Mbak Ais. Alhamdulillah sehat. Mas, ini netizen saat ini, khususnya pecinta sepak bola ataupun pecinta timnas, sedang gundah ataupun sedang bergejolak di dunia maya. Kita bisa sebut juga sedang galau berjamaah nih Mas ya. Terus juga sampai bahkan pada 6 Januari kemarin itu disebut-sebut sebagai Hari Patah Hati Nasional karena dipecatnya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Bagaimana sih Mas Fahmi melihat ini sebagai pengamat sosial media? Jadi benar pada tanggal 6 Januari kemarin percakapan ya tentang Shin Tae-yong itu meningkat pesat. Jadi Drone Empret juga kita monitor nama Shin Tae-yong. Kemudian juga ada tagar-tagar pro dan kontra yang muncul sebelum dan setelahnya itu pada saatnya. Ada STY in, ada STY out, kan gitu. Dan ini cukup menarik ketika kita melihat. Jadi sebetulnya kita nggak bisa melihat permasalahan ini dari tampak permukaan saja. Kalau dilihat dari sisi banyaknya yang mendukung Shin Tae-yong besar sekali di media sosial. Tapi kemudian kita perlu gali lagi di dalam. Misalnya kalau dari sisi media sosial itu, dukungan Shin Tae-yong itu dari mana saja dari media sosial itu. Kemudian mereka yang mendukung PSSI atau mendukung Shin Tae-yong out itu dari mana saja. Dan ketika kita lihat itu jadi menarik. Karena banyak hal-hal yang tidak muncul di permukaan kan Pak ya. Iya. Muncul di permukaan. Jadi sebetulnya dari data itu agak kelihatan juga. Secara sentimen ya kalau kita lihat memang dukungan kepada STY itu sangat besar ya, sangat positif pada STY. Ya, kalau dibalik itu berarti sangat negatif adanya pemecatan ini. Pada marah lah, mereka itu banyak sekali, memang benar-benar besar sekali kalau dilihat berapa persen nih. Itu sampai sentimen positifnya atau dukungan pada STY itu 52% ya, itu di 52% media ya, Mas? online. Kalau di media sosial itu 74%. Oh, Jadi mencapai kalau kita bisa 74 di media ya, itu sosial. dukungan kepada STY, betul. Kepada yang negatif kepada STY itu lebih kecil, sekitar 17% itu di media sosial. Kalau di media online itu sekitar 18% gitu. Jadi intinya secara umum masih besar, yang sangat besar dukungan kepada STY gitu, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya kita melihat dari beragam reaksi netizen ini, peta pro dan kontranya masih besar pro-nya ya, Mas ya? Iya betul, sangat besar yang pro dari peta social network analysis itu mayoritas itu mendukung STY. Gitu. Tetapi ada yang menarik ketika kita gali lebih dalam, mereka yang mendukung itu dari mana saja gitu. Bahkan Iya. sebelum tanggal 6 Januari, ya kira-kira tanggal 4 atau mungkin 5 itu sudah mulai muncul sebetulnya dukungan untuk STY itu tetap ada. Padahal belum diumumkan ya. Jadi desas-desus itu sudah muncul. Iya, betul. Bahwa STY itu akan dipecat atau mungkin di stop kontraknya itu sebelumnya sudah muncul dan itu sudah disampaikan juga di media sosial. Beberapa akun yang sebelumnya tidak berbicara soal sepak bola, mungkin mereka bicara soal politik, yang lain-lain, tiba-tiba bicara tentang bola, dan tiba-tiba mendukung tentang STY gitu. Dan ketika kita analis seperti terorganisir juga gitu. Artinya ini kok menarik sebetulnya kalau STY kan disukain ya, sangat disukain. Tetapi kenapa kok sampai perlu ada gerakan organik terkoordinir juga ya untuk mendukung STY ini? Gitu. Jadi ini menjadi menarik ketika dianalisis dan kalau dari data saja kita nggak tahu itu dari mana ya. Tapi ketika di cross analisis ya dengan misalnya dari sisi politik lah, soal politik, soal dukungan
Korea Selatan. Nah, saya kira justru sebagai diaspora, STY kan tidak dibiarkan begitu saja kan, karena itu mewakili negaranya. Jadi apapun isu yang muncul juga perlu bantuan, dukungan. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan memang adanya upaya untuk membantu STY. Nah, nggak perlu ini dari tim STY sendiri, tapi mungkin dari tim besarnya ya, dari negaranya atau mungkin pendukungnya di sana. Karena yang mendukung itu bukan hanya dari Indonesia, itu ada dari Malaysia juga, gitu, dari negara lain. Kemudian untuk bersuara supaya STY tetap ada, gitu. Ini dari sisi dinamika ya, dinamika percakapannya, gitu. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, alasan barangkali. Alasannya cukup rasional yang dikatakan bahwa STY cukup berhasil ya membawa timnas ini ke langgang internasional ya. Itu menjadi salah satu alasan besar. Tapi di kalangan mereka yang tidak setuju dengan STY atau setuju STY untuk kemudian stop, ternyata pertama dari liga, misalnya kita liga ini kan nggak berkembang. Kemudian juga banyaknya pemain naturalisasi, ya wajar lah dianggap seperti itu. Betul. Sudah banyak pemain naturalisasi, memang sampai internasional, tetapi belum ada ini trofi yang dibawa pulang. Dan terakhir kan puncaknya di Piala AFF sendiri gagal masuk di situ. Jadi memang ini menjadi hal-hal yang menjadi dukungan dari sebagian masyarakat kepada PSSI untuk STY stop itu melatih timnas kita. Oke, Mas. Kalau misalnya tadi kan sudah pro dan kontra, kalau dari saat pemecatan ya Mas ya. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, 5 tahun ke belakang pada saat Sintayong diperkenalkan sebagai pelatih, itu sebenarnya sentimen netizen itu seperti apa, Mas? Kebetulan kalau kita belum melihat data ya sampai 5 tahun ke belakang ini hanya melihat data terkait dengan yang kemarin saja ya. Jadi kalau kita lihat refleksi ya selama ini kita sudah ada pelatih dari Indonesia kan, Bang Safri ya gitu. Iya. Kemudian juga ada bergonta-ganti juga pelatih dari luar juga melatih kita. Artinya memang dari awal juga perlu pembuktian ya, perlu pembuktian dan kalau saya lihat sebetulnya percakapan di media sosial cukup masif ya. Jadi ada semacam upaya untuk membangun perspektif yang positif juga tentang STY ini di media sosial dan cukup panjang itu sehingga publik pun juga punya perspektif yang positif gitu. Memang kalau di balik layar atau mungkin apa kejadian-kejadian di ruang ganti dan lain-lain kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul. Dinamika itu selalu ada di antara pelatih dan pemain di situ. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Tetapi di media sosial itu yang terbangun cenderung yang positifnya. Sehingga ini publik melihat STY secara positif. Dan itu terbukti hingga sekarang pada tanggal 6 Januari ketika STY di stop, 74% sentimen di media sosial itu sangat positif kepada STY. Dan saya lihat ini bukan hanya kerja organik biasa gitu ya dari masyarakat yang mendukung, tetapi ada upaya untuk membangun informasi yang positif terkait STY ini. Oh, berarti itu nggak hanya dari masyarakat, tapi ada upaya membangun informasi positif juga ya, Mas? Kalau dari Iya pengamatan benar. Mas? Ya contohnya itu yang kita lihat, makanya yang menariknya ini kenapa kok ada akun-akun yang selama ini nggak pernah bicara soal bola cukup besar gitu, dan mereka rame-rame kemudian bicara tentang bola. Dan itu kadang sebelum tanggal 6 bahkan ya. Sebelum tanggal 6. Kalau setelah tanggal 6 ngikut-ngikut kan wajar ya. Setelah tanggal 6 oh rame ya, saya misalnya nggak suka bola ikut-ikutan gitu. Tapi kadang sebelum tanggal 6 pun juga mulai berbicara dukungan muncul, padahal masyarakat juga belum tahu bahwa akan dipecat misalnya gitu kan. Ini sudah ada yang tahu kayak gitu. Jadi ini sebagai bentuk analisis yang kita lihat upaya untuk membangun citra positif itu ada. Oke, tapi itu kira-kira kenapa ya Mas? Apa ada penggeraknya atau gimana? Kalau kita lihat dinamika politik, kita bicara ya dari ini kan nggak bisa dari data saja ya. Tapi kalau kita bicara dengan pengamat-pengamat yang lain, geopolitik juga kalau bisa lebih luas gitu ya. Bagaimana mungkin lebih luas tentang drama Korea itu kan sebagai salah satu upaya untuk membangun citra tentang Korea Selatan kan. Gitu. Kemudian bagaimana ekspor budaya dan lain-lain itu berhasil. Termasuk juga soal bola kan gitu. Ketika ada diasporanya ada di luar negeri seperti Sintayong itu dan sangat bagus di Indonesia, disukai warga Indonesia juga.
Dan ini tentu tidak dibiarkan sendiri seorang diri Sinteyong untuk hadir di Indonesia gitu. Tentu akan dibantu, ya. Dibantu. Ya saya belum tahu ini bagaimana bentuknya, tapi ini kalau di media sosial yang tampak seperti itu ada upaya untuk membangun percakapan dan kita lihat di situ cukup menarik, ya. Apakah ini tidak wajar? Saya kira wajar. Saya kira hal yang wajar. Kalau seandainya kita juga punya pelatih yang sangat bagus, ya, ada di luar negeri gitu, juga kita pasti juga pingin Indonesia tampil bagus kan. Apa yang kurang itu juga kita bantu untuk tampil bagus juga di media sosial. Apalagi kalau negara kita cukup kuat ya dalam membangun opini, di luar negeri pun juga akan kita bantu juga. Jadi modelnya saya kira seperti itu, Mbak. Oke, Mas, ini kan Sinteyong sudah diputuskan kan kerjasamanya. Lalu adalah muncul nama-nama pengganti yang kemarin itu sempat kuat, yaitu Patrick Kluivert. Nah, sebelum Patrick Kluivert ini diresmikan, itu sudah muncul tagar Kluivert out. Nah, itu gimana sih Mas melihat trennya? Ya, betul. Jadi ada dua isu ya saya lihat. Yang pertama yang tadi kita bahas tentang STY in atau STY out gitu. Beberapa kita udah tahu bahwa alasannya cukup besar, ya cukup rasional juga untuk STY diganti. Sebagian pengamat bola melihat oke itu make sense dan mendukung PSSI. Ya. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menggantinya. Iya, Artinya kita punya problem dengan pelatih. Kenapa jawabannya adalah Kluivert gitu. mm, Patrick ini kenapa jawabannya Patrick, apa nggak ada jawaban yang lain gitu. Nah ini yang menjadi concern publik, pengamat dan lain-lain terkait dengan penggantinya. Yang namanya netizen Indonesia kan sangat kritis ya, pintar dia mencari latar belakang. Jadi begitu muncul nama nggak pakai lama itu langsung keluar. Siapa sih Patrick ini, ternyata dia pernah punya tahun lalu, nggak pakai lama kan. Baru mm, tahun lalu juga ada masalah dengan hutang terkait dengan judi. Pernah juga dia menjadi brand ambassador ya, sebuah apa itu usaha judi gitu. Dan padahal kita lagi rame-ramenya upaya untuk melawan judi online kan. Nah, bola itu sebagai salah satu tempat judi online juga. Nah, kenapa ini pelatihnya sebagai brand ambassador juga di sana gitu. Dan ini menjadi alasan-alasan yang ditemukan oleh netizen. Belum lagi terkait dengan pengalaman, jejak rekamnya. Keberhasilannya apa sih sebagai pelatih? Peran pelatih di mana? Sebelumnya kan di Curaçao kalau nggak salah itu. mm. Dan dari pihak Curaçao sendiri di Twitter juga bilang bahwa tidak cukup berhasil gitu di sana ya. Dan good luck lah buat Indonesia misalnya gitu. Jadi hal seperti ini membuat netizen itu menolak. Ya, sehingga muncul Patrick out ya semacam itu kan. Penolakan terhadap pelatih yang baru ini dan harapannya kan mumpung belum kontrak kalau nggak salah kayak waktu itu supaya ini dievaluasi. Ya, kira-kira demikian. Jadi kita punya problem tapi jawabannya kurang pas. Kita punya problem dengan pelatih tapi jawabannya pelatih baru juga belum tentu menjawab jawaban tadi gitu. Oke, nah tapi kemarin nih Mas, Patrick Kluivert ini resmi diumumkan sebagai pengganti Hmm. Sinteyong di akun Instagramnya Timnas Indonesia. Tapi ada yang menarik Mas, kita baca mungkin ada komen dari netizen ya. Itu ada salah satu yang bilang di-hire jadi pelatih tapi cuplikannya pas jadi pemain semua. Ini kata akun Dika Ramadana. Terus ada juga yang bilang saking enggak ada prestasinya sebagai pelatih yang dilihatnya cuma pas sebagai pemain. Kirain bakal ganti dengan pelatih yang matang dengan banyak pengalaman melatih. Ini sih namanya seadanya. Kata akun random.visit. Nah, ini netizen jadi menyoroti video perkenalan Patrick yang menggunakan video saat dia jadi pemain, Mas, bukan jadi sebagai pelatih. Nah, ini gimana sih Mas melihatnya? Ya saya kira ini kecerdasan netizen sebetulnya. Apa yang muncul gambar. Jadi kalau kita bicara komunikasi di media, ketika PSSI memperkenalkan ya pelatih baru, harusnya kan muncul pada saat dia sebagai pelatih. Itu akan sangat kuat. Ditemukanlah dia pernah pelatih siapa, pernah dengan siapa. Itu memberikan pesan yang sangat kuat. Gambaran visual itu sangat kuat. Makanya ketika itu muncul, netizen yang muncul gambaran adalah pada saat dia pemain gitu misalnya, itu juga langsung pertama yang kuat muncul. Dan itu makanya menarik perhatian kan. Itu Iya. menarik perhatian. Kenapa kok yang tampil harapannya pelatih yang baru adalah seorang pelatih yang berhasil. Pernah dia duduk di pinggir lapangan, memberikan coach kepada pemainnya kayak gitu. Tapi kalau ini malah jadi pelatih, ya jadi pemain.
Itu kelihatan banget secara komunikasi visualnya kurang pas. Jadi seharusnya PSSI mencari gambaran pada saat dia benar-benar jadi pelatih. Cuma mungkin ini karena sulit ya, mungkin belum banyak datanya atau gambarnya, atau mungkin selama di Curaçao kan ya kalau nggak salah. Dan ketika di Belanda sebagai asisten kan, bukan pelatihnya sendiri. Iya. Jadi data itu kurang besar. Nah, sehingga mungkin ada kesulitan untuk mendapatkan eh, gambaran itu, sehingga ditampilkanlah gambar sebagai pemain. Dan mungkin tidak berpikir bahwa gambar itu memberikan impresi yang sangat kuat ya kepada pembaca sebagai siapa dia. Makanya ini sangat penting sekali untuk menampilkan di media sosial itu asosiasi ya. Asosiasi sebagai apa? Ini sangat penting. Kalau kita ingin dia asosiasi sebagai pelatih, gambarannya harus sebagai pelatih juga. Asosiasi yang sebagai pemain yang bagus adalah pada saat dia ada mungkin pertandingan yang paling bagus di situ. Sehingga itu langsung nempel. Karena kita tidak bisa menampilkan gambar itu kan berulang-ulang kali kan. Iya. Sekarang muncul, oh nggak pas, ganti baru lagi nggak bisa. Jadi pada saat muncul sekali, ya udah itu jadi. Gitu. Jadi ini suatu pelajaran juga kan buat PSSI dan kita semua ya. Kalau ingin menampilkan, mengkomunikasikan suatu kebijakan lewat visual itu. Seenggaknya visualnya valid ya Mas ya, ada bukti gitu nggak ya Mas? Ya, Nah, betul. Mas kalau melihat nih dari respon netizen dari perkenalannya Patrick, itu kita bisa melihat sosok Patrick ini, kita bisa optimis nggak sih Mas untuk timnas ke depannya gitu? Dari kacamata netizen, Masnya melihat gimana? Kalau mau melihat ke depan, karena belum ada data, berarti kita lihat ke belakang kan. Ya, Hmm. kalau lihat ke belakang itu melihat track record dari siapa? Dari pelatihnya. Gitu. Dan itu sudah dibeberkan juga sama netizen kan. Sebelumnya pernah melatih di mana, kemudian track recordnya sebagai apa, berapa lama jadi pelatih. Dan salah satu yang muncul itu meme gitu ya, meme antara Sintayong sama Patrick ini. Hmm. Sintayong berapa kali ya menemani timnas, berapa kali menang, berapa kali kalah gitu ya, berapa kali seri misalnya gitu. Dan si Patrick ini berapa? Dan itu jauh sekali. Berapa belas kali dengan Curaçao lebih banyak kalahnya itu kalau tidak salah itu, menangnya juga sedikit. Jadi kalau melihat track record yang ada ini kan jadi pesimis ya. Makanya ada satu itu yang dari netizen bilang, oke, ini akan bisa berubah nih. Artinya kalau lihat dari track record masih positif, sorry negatif ya. Lihat Hmm. track record negatif. Tapi kalau lihat positive thinkingnya orang Indonesia, oke mungkin kita bisa berubah asal nanti melawan Australia menang, nah gitu. Jadi kan ada next ini kan pertandingan Indonesia lawan Australia kalau nggak salah Iya. itu. Dan itu sebagai salah satu titik pembuktian. Kalau ternyata bagus ya bangsa Indonesia sih gampang gitu. Akan sangat mendukung nantinya. Berarti kalau misalnya disimpulkan itu dari rekam jejak Patrick ini sendiri di sosial media tuh bisa dibilang cukup tidak baik ya Mas ya? Ya kurang positif dan kurang membuat optimis ya sepak bola kita. Ya, harapannya itu adalah ada pelatih baru yang jauh lebih bagus, yang pengalamannya lebih banyak, pengalaman membangun tim nasional, membawa ke dunia internasional dan menang itu cukup banyak itu. Dan kalau dilihat beberapa bahkan di secara orang Belanda sendiri itu Patrick nggak bisa diterima, udah big no lah seperti itu. Kok bisa Indonesia mengambil Patrick sebagai pelatih? Ini jadi pertanyaan juga buat mereka. Jadi dalam banyak aspek ini belum meyakinkan. Jadi kalau seandainya ini pilihannya hanya ini yang ada, biasanya kalau kita ngambil keputusan, biasanya kan harus ada alternatif ya. Nah, karena tidak ada alternatif, ya sudah harus jalan kayak gitu. Karena keputusan STY out sudah terlanjur diambil, harus ada pelatih yang baru, ambil aja dulu. Nah, sekarang harus kerja keras saya kira. Kerja keras, membuktikan bahwa di pertandingan terdekat ini harus menang. Tidak ada pilihan, harus menang gitu. Harus menang. Dan itu berarti tantangan yang cukup besar ya. Iya, dan saya juga melihat dari komentar netizen itu banyak yang menuntut kayak ya harus menang, nggak mau tahu besok tuh harus menang saat Patrick udah menjadi pelatih gitu. Jadi kayak ada tuntutan yang besar setelah Sintayong itu cabut menjadi pelatih Indonesia. Nah, Mas, ini kan dari komentar-komentar netizen ini benar-benar gede banget ya dampaknya. Dan juga apakah
menurut Mas itu seberapa besar pengaruh komentar netizen ke performa pemain ataupun pelatih? Karena sebelumnya pengamat sepak bola itu Bong Binder sempat menyebut kalau netizen kita sedikit berisik soal keputusan ini, jadi berpengaruh juga. Kalau dari kacamata Mas sendiri bagaimana? Suara netizen kalau di Indonesia kan sangat kuat ya. Baik di bola, apalagi bola. Itu menyatukan perpecahan politik. Kalau di pas ada saat pilpres itu pro dan kontra 01, 02, 03, ketika di bola itu udah cair. Ya, mereka bisa saling dukung, semuanya bisa mendukung semua. Ya. Artinya bola ini satu-satunya olahraga, salah satunya yang paling besar bisa menyatukan netizen Indonesia. Dan jadi nggak bisa kita harapkan netizen diam gitu, nggak bisa. Artinya pengaruh netizen akan sangat besar. Dulu juga sebelumnya juga pernah kan ada upaya untuk STY out itu dari PSSI, tapi dukungan dari netizen yang sangat besar akhirnya kan masih jalan terus. Ini sebagai salah satu ya kekuatan dari netizen. Dan mungkin sekarang sudah tidak bisa diperpanjang lagi sehingga harus out. Suara netizen besar pun juga sudah tidak bisa karena problem yang ada di dalam yang mungkin tak semuanya tampak ya di mata netizen sudah cukup besar ya, yang tidak semua disampaikan oleh Pak Erik ya saya kira pada saat press conference itu. Nah, berapa besar ini pengaruhnya terhadap timnas kita? Ini tentunya kan sebagai challenge ya. Kalau saya melihat netizen itu menjadi tantangan ada harapan sangat besar. Ada harapan sangat besar, artinya ini harusnya PSSI, kemudian juga pelatih dan pemain berusaha sangat besar untuk menang tidak mengecewakan karena semua mata itu tiba-tiba tertuju kepada sana. Dibandingkan kalau seandainya netizen cuek saja. Ya, dia cuek saja, tidak peduli apa segala macam, kan kurang semangat. Berapa banyak kita lihat juga pertandingan cabang-cabang pertandingan yang lain yang luput dari perhatian netizen atau mungkin netizen tak tertarik. Ya. Jadinya kan kurang tertarik juga di sana, mungkin kurang ramai juga ya pertandingan itu gitu atau cabang olahraga itu. Tapi bola enggak, bola itu menjadi sangat perhatian sangat besar sehingga ini bisa berdampak sangat positif ya, dalam artian membangun semangat yang besar, tapi bisa berdampak negatif. Kalau apa? Kalau para pemain dan kemudian juga pelatih dan timnya itu terlalu mendengarkan media sosial sehingga mereka terpecah konsentrasi. Padahal di main bola itu kan nggak boleh berdasarkan media sosial kan. Harus ada berdasarkan taktik, kemampuan, dan lain-lain lah yang ada di sana. Sehingga perlu ini sebetulnya kayak puasa media sosial, dijauhkan dari membaca media sosial, tidak banyak tampil dulu lah itu di media sosial. Atau misalnya kalau ada pemain yang suka muncul di Instagram, followernya besar sekali. Ketika dia posting saja dengan komentar yang negatif, itu menjadi impact mental yang bisa mentalnya bisa jatuh gitu. Itu bisa berpengaruh kepada permainan dia di lapangan. Jadi penting sekali ketika ada mau pertandingan atau apa waktu yang cukup itu harus puasa di media sosial menurut saya itu. Ya, jauhkan mereka dari komentar-komentar yang ya netizen kita kan bisa sangat serius itu. Bukan agak tapi sangat serius itu. Emang ada positif dan negatifnya ya Mas ya. Kalau dari efek netizen, kalau misalnya tipsnya dari Mas itu puasa sosmed dulu untuk pemain dan pelatih, untuk jaga mental juga. Nah Mas, terima kasih banyak nih. Kita udah tukar banyak dapat insight dari Masnya juga, udah dapat gimana peta reaksi netizen dan sentimen netizen terhadap pemecatan Sinteyong. Terima kasih sudah menyempatkan meluangkan waktu di Kompas TV. Semoga Mas sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Dan Sobat Kompas TV, tentunya kita berharap kedepannya yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Terus maju, berkarya, dan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Saya Samala Putri pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.